Itu ya upacara bendera yang dilakukan kemarin siswa di kepelatihan, begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga baik-baik saja ya. Itu yang terjadi teman-teman sekarang. Ketika terjadi sekarang angkatan pertama saya sebut ya, perpisahan dilakukan melalui upacara bendera yang menurut saya ini luar biasa. Tapi yang lebih menarik teman-teman ya, salah satu pernyataan dari Kang Deddy begitu, yang dimana kemarin memang kebijakan dilakukan sekarang ini kan banyak sekali yang nyinyir begitu ya, banyak sekali yang hanya modal modal bacot saja begitu berbicara begitu ya, sudah membuat statement bahwa Kang Deddy itu tidak tahu filsafat pendidikan seperti apa begitu. Tapi kalau tidak ada hal seperti ini, siapa yang akan merubah begitu ya, merubah generasi kita? Karena tidak bisa menutup mata dengan apa yang terjadi di generasi kita sekarang. Minimal Jawa Barat sekarang sebagai contoh bagaimana membentukkan generasi yang jauh lebih baik ya. Bagaimana kedepannya kita lihat nanti ya. Tapi yang jelas bahwa apa yang dilakukan Kang Deddy sekarang sudah berhasil yang luar biasa. Yang menarik teman-teman ya, kita dengarkan statement dari Kang Deddy. Ini menarik untuk kita reaksi teman-teman ya. Bagaimana videonya? Ini dia. Televisi dan media digital yang menjadi petugas upacara hari ini bukan pasukan paskibraka yang biasa kita pakai, tapi mereka adalah peserta didik sekolah kebangsaan Dodik Lembang Rindam 3 Siliwangi. Waktunya tidak lama, hanya 18 hari, tapi bisa dibentuk. Yeah. Pertanyaannya adalah, di sekolah mereka bisa dibentuk seperti ini? Kalau di sekolah tidak dibentuk hari ini, maka pertanyaannya adalah, berarti sistem pendidikan nasional harus dievaluasi. Betul. Dan kalau misalnya yang di Jakarta mau menyalahkan, kan disahkannya di Jakarta. Kan anggaran yang triliunan disahkan di Jakarta. Kenapa anggaran yang triliunan ini tidak terevaluasi dalam setiap tahun? Saya katakan, sistem pendidikan yang di dalamnya angka-angka yang hanya orientasinya materi dan kepuasan dalam outcome dalam sistem pengelolaan keuangan tidak akan melahirkan apapun kecuali tumpukan kertas, software dan hardware. Tetapi pendidikan yang lahir dari jiwa dan lahir dari cinta tanpa biaya yang besar, dia akan melahirkan anak-anak penuh dengan semangat kebangsaan dan punya spirit Pancawaluya. Itulah pentingnya hati, itulah pentingnya rasa. Untuk itu hari ini ada antrian, ribuan orang yang ngantri ingin memasuki pendidikan di pendidikan sekolah kebangsaan. Dan kalian semua hari ini bisa bertemu dengan orang tuanya, bisa mendapat sertifikat dari kami, dan bisa pulang dulu. Nanti dalam 2 minggu sekali kami siapkan mobil di setiap kabupatennya untuk pergi ke Dodik lagi, mengikuti pematangan, bukan di Dodik nanti, di Badan Diklat ESDM Pemda Provinsi Jawa Barat, kalau nanti di Dodik diisi oleh siswa yang baru. Dan kami akan memantau perkembangan kalian dalam waktu 1 tahun, bukan 6 bulan. Dan saya sudah meminta kepada Dinas Kesbangpol, Dinas Pemuda Olahraga, di upacara peringatan 17 Agustus 1945 Pemda Provinsi Jawa Barat, seluruh pesertanya berasal dari siswa didik sekolah kebangsaan di Dodik Lembang. Kalian semua jadi petugas upacara Agustusan nanti. Jadi tidak usah repot lagi, ternyata bisa. Dan hari ini bisa kalian bahagia. Saya ngasih bonus untuk petugas upacara dari Dodik ini 25 juta untuk dibawa pulang ke rumahnya masing-masing. Dapat uang saku, makannya enak, tidurnya nyenyak, berubah mental, bajunya bagus, pulang dapat bonus, gratis lagi. Dan tentunya buat petugas yang lain juga kita siapkan 25 juta.
Nanti ditanya lagi, itu duit dari mana? Ladang ngonten. Ladang ngonten gak tuh? Saya selalu ditanya, Pak Didi duitnya dari mana? Ngonten. Habis itu dimasalahin lagi, gubernur konten. Lebih baik dari jadi gubernur konten, punya duit diberikan pada rakyat daripada gubernur malor. Oh. Keren. Benar nggak? Benar. Ya kan, daripada gubernur tidur, gubernur protokoler, gubernur ingin dihargai, gubernur menghabiskan anggaran jalan-jalan ke luar negeri. Betul. Hayang ting aing. Kang Deddy masuk gorong-gorong. Ya, sebentar lagi akan saya naik ke pesawat. Jadi Indonesia ini perlu mental yang kuat kalau ingin melakukan perbaikan. Kenapa? Harus kuat menghadapi kaum nyinyir. Dan biarkan yang nyinyir suruh sakit hati selamanya. Karena Jawa Barat akan terus mengalami peningkatan pembangunannya. Ini baru 3 bulan. 100 hari itu tanggal 30 Mei. 100 hari kepemimpinan saya. Belum 100 hari sudah banyak orang yang kepanasan. Apalagi 5 tahun. Dan saya ucapkan terima kasih. Ini upacara yang spesial. Kita dihadiri oleh Korps Pasukan Khusus. Tepuk tangan semuanya. Ada Kopassus, ada Kostrad, ada Marinir, ada istilahnya apa sekarang, Kopasgat. Kemudian ada infanteri, ada cavalry, kemudian ada pasukan angkatan laut, kemudian juga ada Brimob. Tepuk tangan semuanya, keren. Dan kalian semua, para peserta, ini yang keren-keren ini anak-anak kita ini. Anak-anak kita yang keren-keren ini, kamu tengok ke kanan, tengok kiri sambil minta sama Allah. Besok kamu yang berseragam seperti mereka. Amin. Tepuk tangan kalian semuanya, semangat. Amin. Tuh ya, keren ya. Jadi ada yang bilang gubernur konten sibuk konten atau apa namanya, kalau hasilnya untuk kembali ke masyarakat apa salahnya begitu. Bener ya, daripada tanda kutip ya oknum-oknum DPR tuh ya yang hanya tidur saja, hanya ngulur saja di situ tanpa melakukan aksi-aksi, hanya omong-omong saja begitu. Tapi saya sebut oknum ini ya. Apa yang dilakukan sekarang ini luar biasa sebenarnya ya. Saya pribadi juga luar biasa melihat ini semua. Sekali lagi kami dari luar Jawa Barat berharap ya mudah-mudahan ini apa namanya akan menjadi inspirasi untuk para pemimpin kami di daerah-daerah yang lain selain Jawa Barat begitu ya. Om Jen lagi sama Teh Seli. Halo Pak Bupati, kebanggaan kita semua. Om Jen, jangan manggil Bupati. Ya. Om Jen, sahabat aku yang sudah lama ya. Terima kasih Teh udah nengok ke barak militer. Ya Teteh sebagai apa BAM ya. Ya, Badan Aspirasi Masyarakat pasti sudah banyak tuh aspirasi yang nyampe ke Teteh soal pendidikan berkarakter yang dibawa ke barak militer. Nah, Om Jen seneng Teteh datang langsung, lihat langsung dari tadi Teteh periksa satu. Om Jen seneng banget dan tinggal setelah Teteh lihat, Teteh perhatikan, jangan lupa Teteh kasih masukan untuk penyempurnaan gitu ya Teh ya. Ditunggu pokoknya sama Om Jen. Pokoknya kita berbangga ya bahwa ini adalah program pendidikan karakter. Di mana ini adalah tanggung jawab kita semua. Anak-anak ini adalah tanggung jawab kita semua. Betul. Tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab negara, termasuk juga kami yang ada di legislatif untuk melakukan pengawasan. Jadi tadi kita lihat dari awal mereka sangat-sangat disiplin ya, sangat-sangat semangat. Terus kita lihat mereka makannya juga sangat dengan menu gizi seimbang, bahkan ada susunya segala ya. Tadi saya juga melihat keceriaan di wajah-wajah mereka ya. Jadi ini udah berapa hari ya? Udah 13 hari. Udah 13 hari. Jadi di sini sebenarnya pendidikannya sama seperti mereka di sekolah. Hanya ada tambahan. Yang pertama pendidikan kedisiplinan. Jadi mereka yang bangun jam 4, tidur jam 10 ya dengan pola-pola kebiasaan yang harapannya ini akan berubah menjadi kebiasaan mereka nanti ketika pulang ya itu. Yang kedua cinta tanah air, wawasan kebangsaan, dan yang terpenting budi pekerti. Di mana mereka menyayangi diri sendiri sehingga mereka akan berpikir ulang nih kalau melakukan hal-hal yang nggak baik itu atau terpengaruh teman-teman bahwa dampaknya buat mereka sendiri. Terus gimana rasa mereka sayang kepada orang tua, kepada hormat pada guru-guru mereka, ya lingkungan dan lain sebagainya. Jadi saya ya dari BAM dan di Komisi 9, jadi Komisi 9 Om Jen,
sangat-sangat mendukung program pembinaan yang dilaksanakan ini di Purwakarta atas gagasan Pak Gubernur Deddy Jawa Mulyadi. Barat. Jadi insya Allah ini adalah tanggung jawab kita semua untuk untuk memastikan masa depan mereka ini bisa tumbuh dengan baik ya, dan ini adalah dalam rangka memitigasi ya, bahwa mereka ini harus mendapatkan juga kesempatan yang sama di masa depan mereka nanti. Ya, terima kasih Teteh. Ini biasanya jam segini mereka istirahat, habis sholat zuhur, makan, istirahat. Berapa lama istirahatnya? Istirahatnya sampai asar Teh, kalau hari libur kayak gini. Sampai asar, nanti asar baru dia ini lagi sholat asar, terus agenda mata pelajaran yang lain. Karena kebetulan hari libur, mereka tidak dapat materi pelajaran yang biasa dia dapat di sekolah. Karena hari libur kan sekarang. Ini juga ada buku-bukunya ya Om Jen? Ada, ya, buku-bukunya semua LKS semua ya, iya, lengkap semua ya. Jadi memang lengkap semua. Dan ini nyaman ya, menurut saya ya, tadi kamar mandinya bersih, terus ya tempat tidur kalau di militer kan memang tempat tidur seperti itu, tapi saya rasa juga itu sangat nyaman. Makanan juga tadi aku lihat enak, ada ayam, ada sayur mayur, ada susu, ada ya, ada buah, jadi sangat-sangat terjamin di sini. Jadi mungkin mohon maaf ya, yang belum paham ada baiknya untuk melihat langsung. Om Jen terbuka untuk menerima masukan. Jadi itu perlu ya. Yuk kemarin yang nyinyir coba sekali-kali main lah. Apalagi yang mengatasnamakan orang tua yang melaporkan KDM kemarin itu, coba sekali-kali main lah. Nggak usah ke Finlandia begitu. Walaupun memang kemarin ada mencontohkan atau membanding-bandingkan dengan pendidikan di Finlandia, sedangkan di Finlandia sendiri juga menggunakan hal yang sama dengan di Jawa Barat begitu. Sekarang ya, yuk main-main sekali-kali lah, baru berkomentar. Jangan hanya cuap-cuap di luar begitu tanpa melihat langsung bagaimana sih sebenarnya di dalam. Tuh kayak Ibu Silia itu bagus tuh ya, Selisa ya, Bu Selisa atau siapa mungkin namanya di situ. Itu luar biasa beliau ya, langsung berkunjung, langsung melihat, dan setelah melihat bisa menilai kalau ada. Om Jen juga terbuka dia, kalau ada memang perlu masukan itu silakan saja, nanti berkunjung langsung, jangan malu-malu lah begitu, nanti malu-maluin juga begitu ya. Alangkah bijaknya, alangkah baiknya kita kalau sudah melihat kayak Kak Seto kemarin tuh langsung terjun, bisa menilai juga, walaupun sebelumnya sebelum Kak Seto melihat langsung memang ada ketidaksetujuan lah, tapi begitu Kak Seto melihat langsung, hal luar biasa di situ katanya ya. Ini juga dari Bu Sri yang kemarin nyinyir, yuk sekali main lah ya. Dan yang ini juga kalau saya lihat dari salah satu juga yang luar biasa sebenarnya konten kreator juga ya, Guru Gembul ya. Seperti saya bilang kemarin itu begitu ya, ada oknum-oknum di pondok pesantren yang sekarang ini sangat memprihatinkan. Dan ini mereka juga kalau kita lihat sebenarnya ya, pantasan saja mungkin ini alasan Kang Deddy untuk menarik dana hibah itu ke pondok pesantren yang bisa saya sebut sebagai fiktif lah ya. Ini dia pernyataan dari Guru Gembul. Saya bertanya kepada orang-orang yang melanggar HAM, yang katanya program KDM ini melanggar HAM. Lalu apa yang mereka pikirkan tentang pesantren? Banyak anak-anak yang tidak menginginkan datang ke sana, tapi tujuan orang tua mendatangkan ke sana itu karena apa? Anaknya nakal, anaknya gak beradab. Ya sama kan tujuannya seperti ini gitu. Kenapa tiba-tiba orang sekarang menjadi menganggap bahwa pikiran Pak KDM dan tindakan beliau itu kontroversial? Kita setiap bulan disuguhi berita baru tentang pencabulan dan kekerasan seksual serta kasus bullying dan persekusi bahkan sampai meninggal di pesantren. Di mana aktivis HAM itu bersuara selama ini. Yang ibunya tidak datang, kamu lari ke sini. Lihat nih, lihat. Pak Deddy Mulyadi nggak mikir apa ya? Dengan tidak dirapatkannya sebuah program, itu akan mengurangi tunjangan anggota dewan yang terhormat. Nah, benar. Mohon Pak Deddy Mulyadi mikir ke situ deh. Bayangkan,
Satu kali rapat saja 2 juta. Kalau 3 kali rapat, ya tinggal dikalikan saja, bisa 6 juta. Itu kalau 3 kali. Kalau 5 kali, nah, kalau tidak dirapatkan, nanti para anggota dewan yang terhormat berkurang dong tunjangannya. Kasihan anggota dewan yang terhormat. Dengan uang segitu kan mereka bisa beli beras, bisa beli kebutuhan pokok. Betul. Jadi mohon Kang Deddy Mulyadi pikirkan kembali. Jika ada program, bahas bersama anggota dewan yang terhormat. Jadi segitu semeton video ya. Itu pernyataan dari Guru Gembul, pernyataan dari para netizen juga di situ yang luar biasa. Tapi saya rasa juga benar ya apa yang dikatakan oleh Kang Deddy begitu. Yang setuju adalah rakyat begitu. Yang tidak setuju ya para elit, para yang suka nyinyir dan sebagainya. Yang lebih parah lagi ketika dia nyinyir begitu ya tanpa melihat langsung bagaimana sih kejadian atau kegiatan yang yang terjadi di situ. Tapi saya berkesimpulan kayaknya sih ada yang mulai tidak suka dengan tentara begitu ya. Yang dimana apa salahnya sih dengan barak militer, apa salahnya dengan bapak tentara yang mengajarkan disiplinan, yang mengajarkan cinta tanah air, yang mengajarkan kebaikan apa segala macam. Itu kan hal yang luar biasa juga. Tentara juga itu dalam hal bela negara luar biasa begitu. Dan banyak juga tentara yang paham agama, yang malahan lebih pemahaman agamanya lebih luar biasa dari orang-orang itu. Banyak sekali bapak tentara di situ ya. Itu sebenarnya tetap jaga persatuan dan kesatuan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.